Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meneruskan materi perkuliahan Sistem Ekonomi Islam, saya selaku moderator kelompok 6 dengan materi Institusi Ekonomi Islam Bank beranggotakan Farhan Bayhaqi, kemudian Farhan Rahman Rabbani, kemudian Heri Muhammad Karisman, kemudian Hilmia Abdallah, kemudian Laras Sapitri, dan Mira Oktaviani. Nah, di sini akan sedikit banyak membahas tentang Institusi Ekonomi Islam Bank. Karena seiring dengan berkembangnya zaman, bank juga memiliki perkembangan yang dulunya hanya ada bank konvensional saja. Nah, maka sekarang banyak berkembang yaitu bank syariah yang berprinsip pada ekonomi Islam. Nah, untuk materi apa saja yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Yang pertama ada pengertian dan fatwa perbankan syariah. Kemudian yang kedua ada macam-macam perbankan syariah. Yang ketiga ada ciri-ciri perbankan syariah. Dan yang keempat ada peran dan fungsi perbankan syariah. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip perbankan syariah, dan yang terakhir yaitu produk perbankan syariah. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan dari teman-teman kelompok 6. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya Farhan Rahman Rabbani, izinkan saya mempresentasikan mengenai materi perbankan syariah di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa perbedaan bank konvensional dengan bank syariah terdapat pada sistem bagi hasilnya serta produk-produk yang dikeluarkannya. Pada mulanya, Bank Indonesia tidak ada yang menggunakan sistem syariah, semuanya konvensional dengan sistem bunga bank atau bank interest. Lalu pada tahun 1999 muncul undang-undang, tepatnya UU nomor 23 yang mengatur tentang regulasi perbankan syariah yang sekaligus mendorong perkembangannya. Lalu dalam perkembangannya terdapat regulasi yang memperbolehkan bank untuk membuat sistem syariah sendiri yang mana menjadikan uang-uang yang terdapat dalam sistem perbankan tidak bercampur antara yang konvensional dan yang menganut sistem riba. Saat ini Indonesia sendiri menjalankan dual system banking, di mana di sini Indonesia memiliki sekaligus bank konvensional yang menganut sistem ribawi atau bank interest serta memiliki perbankan syariah. Tujuan diadakannya bank syariah ini untuk memberikan percepatan pembangunan pada ekonomi rakyat dengan melakukan peningkatan literasi finansial, komersial, dan investasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Fatwa-fatwa yang berjalan pada bank syariah ini pada dasarnya mengikuti arahan atau fatwa dari DSN MUI tentang fatwa mengenai produknya. Di antaranya, fatwa nomor 1 sampai dengan 7 tentang giro, tabungan, murabahah, jual beli saham, jual beli rek, istisna, tentang pembiayaan mudharabah. Dikarenakan undang-undang atau fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tidak terikat dengan undang-undang yang ada, maka pemerintah memasukkan fatwa ini ke dalam Peraturan Bank Indonesia, yang mana dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7, Nomor 46, Peraturan Bank Indonesia tahun 2005, yang membahas mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Bayhaqi Nugraha akan menjelaskan macam-macam bank syariah. Di Indonesia sendiri ada dua macam bank, yaitu bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang umum biasa kita kenal atau bank yang umum. Kemudian ada bank syariah. Bank syariah sendiri adalah bank yang memegang prinsip syariah atau Majelis Ulama Indonesia, aturan-aturannya dipegang. Kemudian
memegang prinsip adil dan keseimbangan atau adil dan tawazun. Kemudian ada prinsip lain yang dipegang yaitu kemaslahatan, yaitu maslahat. Ada 3 macam bank syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama, bank umum syariah. Bank umum syariah ini ialah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tak berbeda dengan bank-bank yang lain, bank ini kegiatannya yaitu ada penghimpunan dana, menabung berupa tabungan ataupun investasi dan lain bentuk sebagainya. Contoh dari bank umum syariah yaitu ada Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan Muamalat Indonesia. Yang kedua adalah unit usaha syariah. Unit usaha syariah, selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha. Dan berdasar prinsip syariah atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang kedudukannya di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang melalui syariah dan unit syariah. Contoh dari unit usaha syariah ini adalah Garaman Syariah dan Bank Permata Syariah atau BPN juga ada. Dan yang terakhir ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disingkat BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam pelaksanaannya, bank ini terdapat dewan pengawas dalam strukturnya yang kemudian berfungsi atau mengawasi dan membantu, menasihati dan memberi saran terhadap kegiatan bank agar selalu sesuai dengan prinsip syariah. Untuk ciri-ciri bank syariah itu tersendiri, mereka berpegang pada prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu bebas dari bunga dan riba, kemudian bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian, karena pada zaman sekarang yang serba canggih, judi dan akun bank bisa diakses secara instan yaitu melalui HP. Nah, untuk yang selanjutnya cirinya yaitu tidak ada hal yang mencurigakan atau bisa dipastikan validasi dan kelegalan bank itu. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu tidak ada yang rusak atau ilegal. Dan yang selanjutnya yaitu hanya mendanai aktivitas bisnis legal. Nah, sedangkan menurut para ahli, pertama yaitu biaya yang disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak diwujudkan dalam jumlah nominal yang tidak ketat dan dapat dinegosiasikan dalam batas-batas yang wajar. Kemudian yang kedua, bahkan jika kontrak berakhir, persentase selalu dikaitkan dengan sisa uang, sehingga penggunaan persentase dalam arti kewajiban pembayaran selalu dihindari. Kemudian yang selanjutnya, jarak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka. Karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata. Kemudian yang keempat, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan atau al-wadi'ah. Sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang dimanfaatkan sebagai tahan dana pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Kemudian yang kelima yaitu Dewan Pemeriksaan Syariah, bertanggung jawab untuk mengawasi bisnis bank dari segi hukum syariah. Dan yang keenam, fungsi kelembagaan bank syariah adalah sebagai jembatan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan, dan yang mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi pendelegasian.
Kemudian yang kedua, menurut ISKA, ciri-ciri bank syariah ada 10. Yang pertama, keadilan dan dimensi keadilan. Bukti dari dimensi keadilan pada bank syariah adalah adanya sistem bagi hasil. Kemudian yang kedua, prinsip operasional bank syariah mandiri tidak menggunakan bunga sehingga otomatis terbatas dari fluktuasi mata uang domestik dan asing. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan sehat. Bentuk utama persaingan antara bank syariah adalah bersaing untuk memberikan manfaat bagi hasil kepada nasabah, daripada saling mencari kelemahan untuk saling membunuh dan memperburuk. Kemudian yang keempat, keberadaan Dewan Syariah adalah badan independen yang didirikan sebagai bagian dari Bank Syariah Nasional dan tergabung dalam bank-bank beroperasi berdasarkan Undang-Undang Syariah. Kemudian yang kelima yaitu biaya yang disepakati bersama dalam menyelesaikan suatu kontrak muncul dalam bentuk jumlah nominal. Nilainya tidak tetap dan dilakukan dalam kerangka yang wajar dengan kebebasan berunding. Kemudian yang keenam yaitu persentase ditetapkan pada sisa hutang bahkan setelah kontrak berakhir. Jadi jangan gunakan persentase jika Anda berkewajiban untuk membayar hutang. Kemudian yang ketujuh yaitu bank syariah tidak menggunakan perhitungan berbasis pendapatan tetap dalam konteks pembiayaan proyek, sebagaimana disepakati pada awal transaksi dengan bank tradisional. Kemudian yang kedelapan yaitu pengarahan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dianggap sebagai penyertaan modal, dan penabung ditetapkan karena dana dari bank diinvestasikan dalam proyek yang didanai dan dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang 9 yaitu terdapat satuan pendapatan berupa pendapatan non halal dan transaksi dengan bank tradisional yang menggunakan sistem suku bunga. Yang 10 yaitu ada produk khusus, pinjaman gratis yang tidak tersedia di bank tradisional, dan nasabah dapat mengembalikannya tanpa kewajiban atau beban lebih lanjut. Produk ini dirancang khusus untuk masyarakat miskin, membutuhkan, dan kegiatan sosial keagamaan yang mendesak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan peran dan fungsi lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai perantara keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses penggalangan dana dari entitas surplus ekonomi seperti sektor koperasi, lembaga pemerintah, dan individu rumah tangga, dan menyediakan dana untuk entitas ekonomi lainnya. Fungsi lembaga keuangan syariah adalah pertama sebagai konversi aset, di mana bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang disepakati dan prinsip syariah. Yang kedua adalah sebagai transaksi, di mana bank dan lembaga keuangan non-bank menawarkan kepada pelaku ekonomi berbagai cara untuk memperdagangkan barang dan jasa. Yang ketiga adalah likuiditas atau unit pembantu dan menginvestasikan dana dan bentuk produk seperti deposito situs, tabungan, deposito tetap, dan yang lainnya. Lalu ada efisiensi, di mana bank dan non-bank dapat menggunakan berbagai layanan untuk mengurangi biaya transaksi. Peran bank dan non-bank sebagai perantara adalah untuk menghubungkan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan mempromosikan dan menyatakan pihak-pihak saling membutuhkan. Sedangkan peran lembaga keuangan syariah adalah yang pertama, membantu dunia usaha meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang kedua adalah memperlancar distribusi barang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesempatan kerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjut kepada materi yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariat Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis.
Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang muncul, sehingga akan menciptakan posisi yang seimbang antara bank dan nasabahnya. Nah, dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua ada kemitraan, yang berarti posisi nasabah ini dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, prinsip syariah ini lebih jelasnya dijelaskan pada pasal 1 butir 13 dalam undang-undang yang menyebutkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau musyarakoh, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan yaitu ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yaitu izarah wa iqtina. Nah, sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, goror, haram, dan zolim. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laresya Fitri dengan NIM 12040400057. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai beberapa materi pada presentasi hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk dan jasa perbankan syariah yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang pertama itu ada tabungan syariah. Nah, tabungan syariah itu merupakan simpanan yang penarikannya dengan beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Caranya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, atau melalui metode canggih lainnya seperti internet banking. Tabungan syariah ini menerapkan akad wadiah. Maksudnya tabungan yang kita simpan gak bakalan dapat keuntungan dikarenakan kita cuma menitip. Gak ada bunga yang diterima sama nasabah, tetapi pihak bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua itu ada deposito syariah. Nah, deposito syariah banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapat juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito ini juga merupakan produk simpanan di bank yang penyetorannya dan penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi, bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank harus masuk ke dalam kategori halal menurut hukum Islam. Nah, jangka waktu atau tenor yang ditawarkan sama dengan deposito konvensional. Jadi, waktunya itu antara 1 hingga 24 bulan. Nah, deposito syariah ini juga menerapkan akad mudharabah. Maksudnya tabungan melalui sistem bagi hasil nisbah antara nasabah dan bank. Terus keuntungan deposito dengan akad mudharabah itu sendiri biasanya
memakai perbandingan 60/40 untuk nasabah dan bank. Semakin besar untung yang bank dapat, maka semakin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama dengan resiko. Selanjutnya itu ada gadai syariah atau rohin. Akad gadai syariah yang dipraktekkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Nah, uang yang dipinjamkan pun harus murni tanpa bunga. Namun, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan atau yang disebut dengan marhum dalam bahasa Islamnya gitu kan, sebagai alat pembayaran utang apabila pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Nah, dalam prakteknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang apabila pemberi gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasaran, maka penerima gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya saja, dan lebihnya dikembalikan kepada penggadai. Selanjutnya itu ada giro syariah. Nah, secara umum itu giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah itu simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan merupakan giro syariah. Yang terakhir itu ada pembiayaan syariah. Nah, pembiayaan syariah itu biasa disebut dengan ijaroh. Leasing suatu sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Nah, contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan leasing, pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijaroh, al-ijaroh, yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Nah, berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 11/01/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, hanya ini produk dari perbankan syariah yang bisa saya jelaskan. Saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, materi telah tersampaikan semuanya. Semoga dapat menjadi pemahaman atau pengetahuan baru untuk kita semua dan dapat bermanfaat bagi hidup kita, khususnya bagi pemateri. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.